Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Wibowo Ningru, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tuban. Dalam kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang kali ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Ani Latifah, guru PPKN dari SMA Negeri 1 Kerek. Berikut kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana ini kabarnya Bu Ani? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Baik Bu Ani, pada kegiatan kita hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya adalah nanti agar dalam pelaksanaan pembelajaran yang Bu Ani akan lakukan di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan terhadap Bu Ani, nanti Bu Ani lebih siap, lebih percaya diri setelah kita bahas beberapa hal kali ini. Jadi saya akan bertanya beberapa hal terkait pembelajaran yang akan Bu Ani lakukan di kelas. Boleh nggih? Nggih. Baik Bu Ani, untuk pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran dari yang Bu Ani akan lakukan ini nanti di kelas. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Ani terapkan di kelas nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di dalam proses pembelajaran nanti, yaitu kita berharap bahwa peserta didik itu bisa menganalisis tentang pentingnya budaya taat hukum, seperti itu. Menganalisis budaya taat hukum. Jadi ini pentingnya. nanti materinya tentang budaya taat hukum. Baik, kemudian untuk area pengembangannya ini Bu Ani. Untuk area pengembangannya nanti Bu Ani menginginkan pengembangan apa yang terjadi dalam peserta didik kita nantinya? Untuk yang pertama, jadi kita mendorong anak supaya bisa memahami akan pentingnya budaya taat hukum. Nah, dari pemahaman tersebut nanti diharapkan anak-anak bisa menerapkan tentang budaya taat hukum itu baik dalam kehidupan di sekolah, di masyarakat, bahkan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keren sekali itu Ani. Jadi nanti harapannya anak-anak kedepannya akan mampu memahami tentang budaya taat hukum, kemudian mereka juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini Bu Ani, nanti dalam kegiatan pembelajaran model apa yang Bu Ani akan lakukan, model pembelajaran di kelas nantinya? Yang saya pakai nanti itu saya nanti akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti anak-anak akan dihadapkan pada suatu permasalahan untuk bisa memecahkan secara berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi nanti cooperative learningnya juga dibangun supaya mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, seperti itu. Baik, jadi nanti mereka akan melaksanakan pembelajaran berbasis masalah, kemudian mereka juga dibimbing untuk sosial emosionalnya sehingga mampu berrelasi. Untuk sintak-sintaknya tentunya nanti Bu Ani juga akan menggunakan sintak PPL atau pembelajaran berbasis masalah. Baik, kemudian untuk strateginya ini Bu Ani. Untuk strategi pembelajaran, pengennya nanti Bu Ani menggunakan strategi pembelajaran yang seperti apa? Strategi pembelajaran. Jadi strateginya nanti ketika pembelajaran itu yang pertama, saya akan memancing anak supaya mereka itu mulai terampil untuk berpikir, berani untuk bertanya dan lain sebagainya. Jadi nanti saya akan menggunakan salah satunya yaitu metode tanya jawab. Terus kemudian nanti saya akan mengelompokkan mereka dari berbagai macam kelompok yang berbeda-beda tentunya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, seperti itu. Itu kemudian setelah mereka berdiskusi,
maka saya berharap nanti mereka bisa memecahkan masalah yang disajikan tadi, kemudian dicari solusinya, ya, kemudian mereka berani untuk mempresentasikan di depan, seperti itu. Luar biasa sekali Bu Ani nggih. Jadi nanti berarti ini strategi pembelajaran Bu Ani yang akan lakukan adalah tanya jawab, kemudian mereka berdiskusi terkait permasalahan kontekstual yang terjadi di lingkungan sekitar, kemudian mereka juga bagaimana mereka memecahkan masalah ya. Kemudian selanjutnya ini Bu Ani, untuk penilaian yang akan Bu Ani lakukan ini nantinya di dalam pembelajaran yang akan dilakukan seperti apa? Tentunya penilaian itu kan yang pertama penilaian sikap ya, penilaian sikap. Terus kemudian nanti ada penilaian pada diskusi, nanti ada beberapa indikator-indikatornya tentunya kalau di dalam penilaian diskusi, yaitu bisa dari keaktifan mereka, kemudian ketepatan mereka dalam menjawab, kemudian keberanian mereka, dan tentunya kekompakan mereka selama berdiskusi, seperti itu. Jadi nanti Bu Ani akan melakukan asesmen melalui observasi secara langsung terhadap peserta didik. Baik Bu Ani, kemudian ini untuk sasaran kelasnya Bu Ani nanti melaksanakan di kelas mana? Kalau rencana saya itu memang di kelas 10. Di kelas 10. Kelas 10 itu tepatnya di kelas 10-4. Dan itu kebetulan pada jam 1-2. Jam 10.04 jam pertama 2. Untuk harinya Ibu, untuk hari pelaksanaannya hari Rabu. Rabu depan ya, minggu depan ini berarti. Baik, berarti Bu Ani akan melaksanakan pembelajaran di hari Rabu, kemudian jam 1-2. Mungkin dari saya hanya itu Bu Ani yang cukup saya tanyakan. Saya di sini tadi hanya pengen tahu arah dari pembelajaran yang Bu Ani akan lakukan nantinya saat saya amati atau saya observasi. Kemudian berkaitan dengan pra-observasi ini, harapan saya nantinya di hari Rabu Bu Ani sesuai jadwal pelaksanaan observasi, Bu Ani bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal sesuai dengan apa yang Bu Ani rencanakan tadi, dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan lain sebagainya. Saya harap semuanya nanti bisa teramati, bisa tercatat, ada begitu nggih, agar pembelajaran juga bisa termaksimalkan kepada peserta didik. Jadi nanti harapannya kita bisa berjumpa lagi nih Bu Ani dalam kegiatan observasi nantinya di hari Rabu, dan saya berharap juga nanti pasca observasinya juga kita akan berjumpa lagi. Baik, terima kasih Bu Ani. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik kegiatan observasi dan pasca observasinya. Baik, demikian kawan-kawan, itu tadi pelaksanaan dari kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ani Latifah. Sampai jumpa untuk kegiatan observasi pembelajaran yang akan saya lakukan bersama Bu Ani Latifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan melaksanakan kegiatan observasi atau pengamatan langsung yang akan saya lakukan bersama rekan saya, yaitu Ibu Ani Latifah selaku guru PPKN di SMA Negeri 1 Keren. Pada pertemuan kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Pada kegiatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan observasi. Nanti Bu Ani akan mengajar di depan kelas dan saya akan mengamati di belakang. Mohon izin ya Bu Ani untuk ikut dalam pembelajarannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu saya minta kepada ketua kelas untuk silakan. Mulai.
Sebelum pembelajaran saya mulai terlebih dahulu, Bu Ani akan mengakses kira-kira ada nggak kali ini teman-temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa saja? Amela Solika. Keterangannya Alfa. Keterangannya Alfa. Belum ada izin sama sekali mungkin? Belum. Jadi sudah nanya kepada wali kelas? Sudah. Amela ada lagi? Kok ya? Alhamdulillah ya, yang lainnya bisa berangkat. Ya, saya maaf ya untuk ketika ada sesuatu yang misalkan kalian tidak bisa hadir ke sekolah, diusahakan untuk tetap izin ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ini sesuai dengan materi kita pada saat ini ya, yaitu tentang perilaku taat hukum. Nah, sebelum materi yang baru ini saya mulai, masih ingat kalian dengan materi kita yang sebelumnya? Masih ya? Kemarin kita sudah mengakhirinya dengan asesmen sumatif dan alhamdulillah nilainya juga lumayan bagus anak-anak, dan yang masih belum mungkin nilainya masih butuh perbaikan, insya Allah nanti di kesempatan berikutnya ya untuk diperbaiki lagi. Ini materi kita yang fresh ya, materi yang baru tentang perilaku taat hukum. Nah, sebelumnya mari kita pelajari terlebih dahulu, yaitu tentang apakah yang dimaksud dengan aturan. Aturan. Saya ingin tahu sebuah masyarakat itu perlu nggak sebuah aturan kira-kira? Perlu nggak kira-kira? Untuk apa? Aturan itu kira-kira untuk apa? Untuk apa? Kira-kira? Di kelas ini ada aturan apa enggak? Ada. Coba ditempel mungkin, ada tertulis, ada tidak tertulis? Belum ditempel. Mana? Belum ditempel, tapi sudah ada kesepakatan kelas begitu? Oke. Dibahas bersama atau diputuskan sendiri? Dibahas? Benar? Dibahas bersama atau diputuskan sendiri? Bersama siapa tentunya? Kesepakatan kelas itu? Wali kelas. Iya, bersama wali kelas. Dan ketika sudah ada kesepakatan, maka harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oke, besok lain kali ditempel ya, untuk diingat-ingat lagi anak-anak. Oke, berikutnya ayo kita lanjut ke perilaku taat hukum. Kalau kita memahami bahwa ya aturan hukum itu sangat penting sekali, maka harusnya apa yang kita lakukan? Kita sebenarnya kan yang butuh sekali ya dengan aturan. Nah, dengan adanya aturan, apa yang kita lakukan apa kira-kira? Mentaatinya, ya, mentaatinya. Namanya mentaati berarti kita berusaha dengan ikhlas ya, dengan bertanggung jawab untuk mentaati aturan. Ada yang bisa menyebutkan aturan yang ada di SMA Negeri 1 apa saja? Coba dari sini, silakan. Gimana? Disiplin. Contoh disiplin dalam hal apa? Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Sudah dijalankan? Sudah. Sip, bagus. Berikutnya mungkin, ayo, ada lagi nggak? Berangkat memakai helm pada saat berangkat ke sekolah. Contoh tindakan patuh terhadap hukum ya di dunia pendidikan, yaitu tepatnya di lingkungan sekolah 1 tadi sudah disebutkan betul sekali, mematuhi tata tertib, menghormati guru ya, dan bagaimana cara menghormatinya, gunakan bahasa yang formal dan lain sebagainya ya, saling menyapa dan lain sebagainya ya. Dan yang ketiga, menghindari bullying atau perundungan. Pernah dengar tentang bullying? Pernah? Oke, bagus apa tidak itu? Ya, sangat tidak bagus. Ya. Berbahaya atau tidak? Berbahaya sekali. Berikutnya mengikuti proses belajar mengajar
balik ya, jangan ke kantin atau bagaimana kalau tidak di jam istirahat ya, itu sebelum waktunya pulang jangan pulang duluan ya. Kemudian menjaga fasilitas sekolah, kita tugasnya adalah merawat. Siap? Siap ya? Nah, coba kita lihat. Ada mungkin yang punya pengalaman seperti ini? Halo semua. Nah, namaku Randy. Semoga kita dapat berteman baik. Guys, dikirain cowok, ternyata cocok. Cocok apa tuh? Cocok kok. Sudah jauh di sini. Silakan ini berkesannya ya. Woi, cukur. Sombong banget lo, dipanggil gak nyaut. Lo mau ini? Oh, sorry. Makanya aku jadi ke bawah. Ini akibatnya kalau lo berani ngeposi gue di kafe. Seperti itu maka jangan pernah orang melakukan hal yang sama. Ya, jangan tidak, jika tidak bisa berkata-kata yang baik maka diamlah, kan gitu ya. Jika kita tidak bisa berkata yang baik maka diamlah. Seperti itu ya. Jadi keluarkanlah kata-kata yang baik yang memotivasi. Kita manusia itu memiliki hak derajat yang sama sesuai dengan sila yang kedua ya gitu. Ingat-ingat lagi itu ya. Kita memiliki harkat derajat yang sama. Jangan merendahkan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Oke anak-anak. Nah berikutnya kalian saya minta untuk membentuk kelompok yang sebelumnya masih ingat, silakan nanti ketua kelompok langsung mengambil satu lembaran diskusi ya. Nanti kalian saya beri waktu setelah itu dipresentasikan. Kurang satu, rata-rata kurang satu saja. Kerjasamanya ya. Rata-rata nomor 2 semua ya. Kita mulai dari kelompok hijau. Semua ya.
sebuah kelompok masyarakat memerlukan aturan hukum dan apa fungsi tujuan dibuat aturan hukum? Kelompok masyarakat memerlukan aturan hukum untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan menjaga keharmonisan. Tanpa hukum, konflik dan pelanggaran akan lebih sulit diatasi, sehingga mengancam stabilitas sosial. Fungsi dan tujuan dilakukan secara fisik maupun verbal. Apa yang akan kalian lakukan jika terjadi kasus bullying? Tidak aman menghentikan bullying secara langsung. Dua, tawarkan kepada korban dan dengarkan perasaan mereka. Hingga segera laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang seperti guru. Ya, itu kalau terjadi itu tindakan yang akan kalian lakukan ya. Oke, bagus anak-anak. Baik, apakah ada pertanyaan atau tambahan? Kenapa ada seseorang yang ingin membeli temannya sendiri? Apa yang menyebabkan seseorang itu ingin membuli temannya sendiri ya? Penyebabnya apa? Faktor internal dari dalam diri sendiri itu apa kira-kira? Terima kasih. Ya, didiskusikan dulu. memiliki rasa iri, kadang tidak suka pada pencapaian orang lain. Nah, itu sangat menimbulkan bullying juga, Bu. Gitu ya. Juga adanya rasa yang dia merasa kuat, Lebih mendominasi dia lebih mendominasi di kelas. Itu faktor internalnya ya. ya. Dari dalam diri seseorang. Ada yang menyebutkan faktor dari luar yang akhirnya menyebabkan si anak ini membuli temannya. Ada juga kan faktor dari luar, tidak dari diri sendiri. Itu gimana sih? Kembalikan ke pertanyaan bagaimana? Ya, boleh. Itu bagaimana semuanya? Ya, mungkin ada tambahan atau manunya. Aturan hukum, apa fungsi dan tujuan membuatnya aturan hukum? Fungsi yang pertama adalah agar terciptanya ketertiban dalam suatu masyarakat. Dua, menjamin keadilan dalam suatu organisasi masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Tiga, menjaga keharmonisan. Empat, memfasilitasi interaksi. Empat, menyelesaikan disiplin. Dua, tetap tepat waktu. Tiga, tidak merokok bola. Empat, membuang sampah pada tempatnya. Lima, memperhatikan guru dan menjelaskan. Agar berani melaporkan kasusnya. Yang bisa dilakukan oleh korban bullying adalah percaya diri terhadap dirinya sendiri, akan berani melaporkan suatu hal ataupun kejadian yang pernah mengenalkan atau yang biasa disebut bullying. Jika seorang tidak percaya diri, maka bisa sharing dengan teman-temannya agar teman-temannya sudah ikut tahu dan berani melaporkan ke guru ataupun yang lain. Saya Bapak dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda mengatasi bullying secara verbal? Yang berupa perkataan juga bagaimana? Siap tidak menghiraukan perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh teman agar tidak menjadi suatu ganjalan di hati seseorang. Yang kedua, tetap percaya diri pada diri sendiri. Kalau seseorang bisa yakin terhadap dirinya sendiri, maka seseorang akan berhasil pada masa yang jauh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tibalah saatnya kita pada kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin saya sudah melakukan pengamatan atau observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Anik Latifah di kelas 10-4. Kita langsung pada kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. ini bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Di sini tujuannya Bu Ani, saya ingin ngajak Bu Ani ngobrol-ngobrol terkait pembelajaran yang sudah Bu Ani lakukan di kelas kemarin ya, di kelas 10-4 ya. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa hal terkait yang sudah saya catat dalam pengamatan yang saya lakukan kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh nggak Bu? Ya. Untuk yang pertama, bagaimana ini perasaannya Bu Ani setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Perasaan saya terus terang saya sudah senang sekali ya, karena sudah selesai diobservasi oleh Room ya, dan terus terang itu sangat memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi dalam merencanakan pembelajaran. Alhamdulillah, jadi termotivasi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran karena saya amati. Lalu bagaimana ini Bu kemarin perasaannya saat melakukan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran saya ini Bu di kelas? Ya, awal-awal saya terus terang gugup. Iya, karena ada supervisor di dalam kelas. Biasanya kan hanya saya lakukan dengan anak-anak seperti itu. Jadi saya memang pada saat itu harus betul-betul berusaha menampilkan yang terbaik ya, semaksimal mungkin ya. Ya memang tidak sempurna Bu ya, tetapi saya sudah berusaha kemarin itu, dan alhamdulillah anak-anak kok sepertinya juga mendukung sekali kemarin itu suasananya. Alhamdulillah ya, aktif sekali ya. Sedikit agak tegang awalnya. Berikutnya bisa Ibu ceritakan kembali nih Bu Ani proses pembelajaran yang Bu Ani lakukan kemarin. Oh iya, jadi untuk proses pembelajarannya Bu ya, jadi memang yang pertama saya menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi pada saat itu tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak sesuai dengan materi pada saat itu, yaitu saya berharap bahwa anak-anak itu bisa menerapkan perilaku taat hukum ya di lingkungan masyarakat ya, di utamanya yaitu di lingkungan sekolah ya, seperti itu. Kemudian setelah itu anak-anak saya ajak untuk saya motivasi, yaitu dengan saya tampilkan gambar-gambar ya tentang perilaku taat hukum. Terus kemudian juga ada video yang terus terang sepertinya video ini yang membuat anak itu menjadi semakin tertarik ya, karena memang seperti terjadi di dunia nyata, yaitu video tentang kasus perundungan. Nah ini kan salah satu perilaku yang melanggar ya aturan hukum ya, seperti itu. Nah dari video itu anak-anak kemudian mengamati, kemudian saya berikan kasus ya. Terus kemudian setelah itu anak-anak saya minta untuk mempresentasikan. Alhamdulillah ketika presentasi mereka juga aktif dulu ya, aktif ya, terus terang saya senang sekali kemarin. Terus kemudian setelah itu saya minta mereka untuk menyimpulkan hasil diskusi dan diakhiri dengan refleksi, sampai pada refleksi gitu ya. Kemudian ini Bu, untuk proses pembelajarannya kemarin Bu Ani menggunakan PBL ya, Problem Based Learning ya. Sudah terlaksana ya Bu ya? Ya, insya Allah sudah terlaksana Bu, sesuai dengan sintak-sintaknya kemarin ya. Jadi permasalahan itu saya berikan kepada anak-anak ya. Terus kemudian anak-anak menyelesaikan permasalahan tersebut ya, dan mencari informasi dan lain sebagainya seperti itu, dan mempresentasikannya. Luar biasa sekali Bu Ani pembelajaran yang dilakukan kemarin. Sesuai dengan catatan saya ini Bu, beberapa yang Ibu sampaikan pada kegiatan di pra observasi kemarin sudah nampak semua itu Bu. Sintak-sintak dari PBL di mana anak diajak berdiskusi bersama terkait permasalahan tadi Bu Ani sudah sebutkan, permasalahan perundungan yang ini nyata dihadapi oleh anak-anak di sekolah
jadi masalahnya juga sudah kontekstual ya. Kemudian mereka juga sudah saling berdiskusi, kemudian mempresentasikan, juga mengevaluasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu Ani, jadi terkait hambatan ini Bu Ani, ada nggak hambatan dalam pembelajaran yang Bu Ani lakukan di kelas kemarin? Iya, terus terang hambatannya itu pada sarana prasarana kemarin itu di dalam menyiapkan LCD-nya itu memang memakan waktu lumayan agak lama, saya minta maaf Bu ya. Nah, sehingga pada saat pembelajaran tidak semua kelompok itu bisa mempresentasikan Bu, karena waktunya terpotong cukup banyak ya untuk menyiapkan LCD itu. Iya, itu yang benar-benar saya rasakan hambatannya pada saat itu. Kemudian ini ya, selain hambatan teknis nih ya, saya lihat ya Bu ya, tentang terbuangnya waktu karena pemasangan LCD, proyektor, kemudian ada nggak hambatan lain terkait dari peserta didiknya? Iya, ini Bu, terus terang karena memang mereka mungkin tidak terlalu banyak terbiasa dengan diskusi dan lain sebagainya, jadi keberanian mereka untuk mengungkapkan pendapat itu masih kurang sebenarnya. Jadi yang menyampaikan pendapat ya anak-anak yang berani ya itu saja gitu. Tetapi mereka sebenarnya berani yang lainnya Bu, cuman masih malu-malu, dan ini memang perlu untuk dibiasakan lagi lah mestinya gitu. Baik, jadi ini terkait hambatan yang berkaitan dengan peserta didik, di mana peserta didik kurang menyeluruh ya dalam keaktifannya ya. Itu juga Bu Ani yang sudah menjadi catatan saya kemarin yang saya amati. Jadi hambatan-hambatan yang terkait keaktifan siswa yang kurang menyeluruh. Lah, kira-kira ini Bu, apa sih kok bisa ini mereka hambatan itu terjadi? Kok bisa hambatan tersebut terjadi? Kira-kira apa alasannya? Kalau menurut saya pribadi nih, itu karena mungkin kurang dibiasakan untuk berani mengutarakan pendapat di depan kelas ya. Jadi diskusi itu juga, metode diskusi itu sepertinya masih kurang untuk dilakukan. Seandainya itu sering kali dilakukan, mesti yang lainnya pun juga akan terbiasa untuk berani mengungkapkan pendapat ya. Jadi alasannya adalah karena mereka kurang pembiasaan dalam berdiskusi dan berpendapat, itu ya Bu ya. Kemudian di sini untuk terkait karena yang Ibu tadi sampaikan adalah hambatannya ya. Yang pertama adalah tentang borosnya waktu terkait pemasangan proyektor, sehingga anak-anak yang tadinya targetnya adalah presentasi semuanya, jadi ada beberapa kelompok yang belum presentasi. Kemudian soal persoalan siswa tadi ada keaktifan yang kurang menyeluruh dan hanya dikuasai oleh beberapa anak yang monoton itu saja. Nah, terkait borosnya waktu ini Bu, kira-kira bagaimana ini caranya Bu Ani untuk meminimalisir kira-kira di kemudian hari ya, mengurangi atau mungkin menghilangkan hambatan tersebut? Iya, tentunya saya belajar dari pengalamannya kemarin Bu ya, waktu ada supervisor. Saya akan berusaha menyiapkan betul-betul Bu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya untuk sarana prasarana yang akan saya gunakan. Jadi supaya waktu tidak terbuang lagi. Nah, untuk hambatan yang kedua ini Bu Ani terkait kurang aktifnya peserta didik yang secara menyeluruh ya. Jadi kurang menyeluruh tadi ya yang Bu Ani sebutkan. Kira-kira bagaimana ini Bu agar peserta didik nantinya itu lebih menyeluruh keaktifannya? Iya. Ini Bu, nanti untuk kedepannya ya yang akan saya lakukan supaya hambatan itu tidak terjadi lagi, saya akan berusaha untuk memotivasi anak supaya mereka benar-benar berani mengungkapkan pendapat seperti teman-teman yang lainnya ya. Jadi nanti saya akan lebih sering menggunakan
metode ya, menggunakan metode semacam metode diskusi dan lain sebagainya, yang itu bisa istilahnya merangsang anak untuk berani berpendapat. Gitu. Luar biasa sekali ya Bu Ani ya. Jadi Bu Ani akan mencoba nih solusi untuk menerapkan metode-metode pada anak untuk mereka berani berpendapat nantinya ya. Kira-kira Bu Ani kapan ini akan memulainya ini langkah ini? Secepatnya Bu. Secepatnya. Jadi di pembelajaran yang akan datang ini terus terang saya kemarin itu istilahnya evaluasi lah pembelajaran yang kemarin ya, yang ketika room ya menjadi supervisor itu terus terang itu evaluasi untuk saya pribadi. Jadi untuk kedepannya ya saya harus lebih baik dari itu. Jadi akan berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Luar biasa sekali Bu Ani. Jadi di sini Bu Ani yang Ibu Ani laksanakan kemarin ya, memang secara catatan saya berdasarkan hasil perbincangan di pra observasi, alhamdulillah sudah ada semua, sudah nampak semua. Mulai dari penyampaian tujuan, kemudian strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, sintak-sintaknya juga sudah teramati dan sudah nampak dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Ani lakukan di kelas 10 kemarin. Cuma tadi ada beberapa hal yang sudah Ibu Ani sampaikan ya, memang itu juga terlihat dalam catatan saya, di mana siswa pada saat itu kurang menyeluruh keaktifannya. Kemudian mereka juga presentasi, dari yang presentasi hanya beberapa siswa yang itu saja yang mereka anggap pinter, yang lainnya tidak begitu terlibat begitu ya. Kemudian memang secara waktu tadi agak terbuang ya Bu Ani ya. Jadi terburu di awal karena terkurasnya waktu akibat pemasangan proyektor yang tadi rada beribet ya. Kemudian jadi hambatannya yang disampaikan Bu Ani tadi sangat luar biasa, sangat bagus dan menyampaikannya detail sesuai dengan apa yang saya catat, dan solusinya Ibu Ani juga sangat luar biasa. Bu Ani akan menerapkan tadi ya, menerapkan metode-metode di mana memungkinkan anak untuk aktif berpendapat, sehingga akan membantu kegiatan pembelajaran Bu Ani lebih positif lagi ke depannya ya. Apalagi pembelajaran Ibu juga sangat mendukung sekali dari potensi siswa, berpihak pada murid, kemudian juga memaksimalkan tadi yang saya lihat, memaksimalkan potensi dari peserta didik gitu ya Bu ya. Baik, saya kira cukup untuk pertanyaan hari ini yang ingin saya tanyakan dalam kegiatan pasca observasi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih Bu Ani ya, karena telah diizinkan juga untuk sama-sama ini saya selain observasi saya juga ikut belajar dari pembelajarannya Bu Ani ini ya. Terima kasih mulai dari kegiatan pra observasi, kegiatan observasi, dan sekarang pasca observasi. Terima kasih sudah membersamai saya dalam melaksanakan kegiatan supervisi ini. Demikian kegiatan pasca observasi untuk mengakhiri dari aksi nyata saya dalam coaching untuk supervisi akademik. Saya juga berterima kasih pada Ibu Ani Latifah yang sudah membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Bu Ani, barangkali ada yang mau disampaikan? Yang jelas saya berterima kasih sekali Bu. Sangat termotivasi sekali kemarin. Baik, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu Ani ya. Ibu sudah membantu proses kegiatan saya juga. Saya juga berharap semoga dalam proses supervisi ini bisa meningkatkan kompetensi dari Bu Ani, khususnya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid untuk memaksimalkan potensi dari peserta didik. Baik, terima kasih. Demikian aksi nyata dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.